Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nah, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua masih bisa berjumpa bersama dalam satu forum yang insyaallah diberkahi Allah ini. Dan kita semuanya di pertemuan kali ini insyaallah akan membahas tentang permasalahan bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu adalah bulan yang istimewa. Kenapa kok bulan Sya'ban itu dikatakan istimewa? Karena nilai keistimewaan suatu bulan itu tergantung peristiwa apa yang terjadi di dalamnya. Ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Jadi ketika kita itu mengistimewakan tentang bulan Sya'ban, itu bukanlah suatu berlebihan. Nah, nanti kita akan kaji bahwasanya ada tuntunan-tuntunan langsung dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya ini memuliakan bulan Sya'ban. Di antaranya adalah bahwasanya bulan Sya'ban itu nama Sya'ban sendiri aja itu dianggap satu kebaikan. Nah, nama Sya'ban itu dikatakan wasumiya Sya'ban li'annahu yatasya'abu minhu khairun katsirun. Dinamakan Sya'ban karena bercabang daripada bulan tersebut kebaikan-kebaikan yang banyak. Di Sya'ban itu ada banyak kebaikan. Kemudian ada juga mengartikan maknanya sya'abana. Nah, sya' itu tersebar, bana itu jelas. Ada juga yang mengartikan Sya'ban itu dari kata sya'ab, mengartinya jabar, menambal. Nah, sesungguhnya Allah Ta'ala nanti akan menambal hati-hati orang yang beriman yang hatinya hancur itu nanti ditambal ada di bulan Sya'ban. Itu kaum muslimin itu punya kebiasaan memakmurkan bulan Sya'ban, maka di situ memang ada tuntunan daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan pelajari di kesempatan kali ini apa saja peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama adalah peristiwa perpindahan kiblat. Jadi pertama-tama perintah sholat itu kiblat menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika di Mekah mungkin serasa nggak ada masalah. Namun ketika Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah, maka ini jadi satu masalah tersendiri. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu juga kiblatnya ke Baitul Maqdis ketika itu. Cara ibadah mereka itu kiblatnya ke Baitul Maqdis. Ketika itu Rasulullah SAW akhirnya doa meminta gimana caranya agar semoga kiblat itu dipindahkan ke Ka'bah. Doa terus Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW itu sering lihat ke atas begini ya. Ini bukan berarti memaknai Allah di langit, enggak. Nunggu wahyu. Wahyu itu minas sama. Malaikat datang itu kan arahnya bahasa atasnya dari langit. Dari Allah ada di langit, enggak. Nunggu wahyu begini lagi ke atas begini terus seperti itu. Akhirnya setelah Rasulullah SAW itu berdoa, Anda tahu Nabi SAW itu berdoa berapa lama? Ke Baitul Maqdis ketika itu, Baitul Maqdis itu di Madinah itu kurang lebih 17 bulan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu selama 17 bulan itu berusaha dan berdoa, kurang lebih selama 17 bulan berusaha dan berdoa, sampai akhirnya turunlah firman Allah Ta'ala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' fala nuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Allah Ta'ala mengatakan, sungguh aku telah melihat wajahmu ini mengarah ke langit. Dan kata Allah Ta'ala, "Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha." Dan sungguh, kalau mengartikan Al-Quran yang ada huruf taukid itu harus dengan pemaknaan harus ada sungguhnya. Sungguh, Muhammad, kiblat kami telah pindahkan. Kami akan memindahkan kiblat sesuai dengan apa yang kau inginkan. Tardhaha. Bayangkan sampai kiblat tempat kita beribadah itu sesuai dengan seleranya Rasulullah SAW.
Allah yang memilihkan seperti itu kan makna yang luar biasa. Ini juga, sesuai dengan apa, salah satu yang Allah sampaikan kepada kekasih beliau Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala berfirman, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha." Tuhanmu akan selalu memberikan kepadamu sampai kamu merasa ridha. Akhirnya terjadilah perpindahan kiblat. Itu bisa jadi dulu karena kalau kiblatnya ke Baitul Maqdis bisa buat propaganda orang Yahudi. Muhammad tuh kiblatnya kan ikut kiblat kita, dianggap Nabi Muhammad tuh ikut kiblatnya mereka. Dianggap juga orang-orang Yahudi nganggap, "Wah, sama dong kita." Jadi masih punya persamaan gitu loh. Karena orang Yahudi itu mereka juga ada sebagian yang mengaku, "Saya ini bisa menyembah Allah Ta'ala tanpa harus melewati engkau wahai Muhammad." Itu ada orang Yahudi yang beranggapan seperti itu. Namun mayoritas di antara mereka ngerti kalau Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi, akhir zaman, nabi akhir zaman. Antaranya juga yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu sudah diketahui oleh orang Yahudi dan diakui Rasulullah itu betul-betul nabi, kisah dari Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai itu beliau pernah mengisahkan, "Saya ini adalah anak yang paling disukai. Ayahku, pamanku itu setiap ketemu saya pasti akan mengambil waktu untuk bermain-main dengan saya." Sampai sekali waktu saya dengar ada kabar kedatangan seorang nabi ke kota Madinah. Waktu itu ayahku sama pamanku itu keluar untuk lihat apakah betul itu nabinya. Selesai pulang dari lihat tersebut, keduanya lemas kata Sofia. Biasanya mereka ngajak main aku, ini sampai aku udah sampai nggak dipedulikan sama sekali. Tapi aku masih mendengar ucapan mereka. Mereka tanya, betul nggak itu? Bapaknya yang satunya mengatakan, iya iya, ya dia itu adalah betul seorang nabi. Terus gimana sikap kita? Ya, tetap kita akan musuhi dia sampai kapanpun juga. Jadi bukan beriman tapi tetap malah mau memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang tentang permasalahan eh, kejadian di bulan Sya'ban itu terangkat apa, perpindahan kiblat gitu. Nah, sebagai, info keterangan ini kitab saya baca, keterangan ini saya baca dari kitab Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, "Madza fi Sya'ban." Gitu ya. Kemudian setelah itu, peristiwa yang kedua, di antara kemuliaan bulan Sya'ban adalah di bulan ini terjadi proses terangkatnya amal. Anda nggak usah bingung, Anda nggak usah bingung. Itu kan memang ada saat-saat terangkatnya amal selain bulan Sya'ban itu kan memang ada riwayatnya. Seperti seperti ada riwayat itu yang di situ, eee, riwayat riwayat dalam kitab Sahih Muslim, bahwasanya Allah Ta'ala itu, terangkat setiap hari kepada Allah Ta'ala tuh setiap, setiap, malam ada amal malam, ada amal siang, terus seperti itu. Terus seperti itu. Itu jadi ada terangkatnya amal itu yang sifatnya harian, itu. Itu juga ada terangkatnya amal yang sifatnya itu mingguan. Kan Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi bahwasanya amal itu disodorkan kepada Allah Ta'ala setiap hari Kamis dan Senin. Maka Allah Ta'ala akan mengampuni semua orang yang amalnya dibawakan kepada Allah Ta'ala kecuali orang yang syirik dan yang kedua adalah orang yang dalam hatinya ada permusuhan dengan saudaranya. Nanti Allah Ta'ala akan berkata, ini orang yang suka bermusuhan ini biarkan dulu, nggak usah diampuni sampai mereka nanti berdamai. Gitu. Nah, proses terangkatnya amal yang mungkin bisa dikatakan ini proses terangkatnya amal yang sifatnya tahunan, itu terjadi ada di bulan Sya'ban di antaranya. Itu suatu ketika Usama bin Zaid itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, aku nggak pernah menyaksikan engkau puasa di bulan lain ya, selain Ramadan, sebagaimana puasamu di bulan Sya'ban."
Zaman itu heran, Rasulullah SAW itu kalau bulan Sya'ban, puasanya lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Ketika itu Nabi menjawab, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Sya'ban itu adalah bulan yang dilalaikan antara Rajab dan Ramadan. Di Sya'ban ini diapit bulan Rajab dan diapit bulan Ramadan, tapi Sya'ban ini sering dilalaikan. Itu kata Nabi. Disampaikan juga, kenapa kok Nabi itu berpuasa? Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Ini adalah bulan amal-amal itu diangkat dan dihadapkan kepada Allah Ta'ala Tuhan semesta alam. Wa uhibbu ayurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku ingin ketika amalku itu diangkat, maka aku dalam keadaan berpuasa. Begitu. Itu yang merupakan salah satu keistimewaan bulan Sya'ban. Di bulan ini diangkat amal. Beberapa riwayat yang pernah kita baca tentang eh, terangkatnya amal, tentang terangkatnya amal itu maka dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimana hadis yang pernah kita baca di satu kitab tafsir, hadis-hadis ada sahih yang bisa dipertanggungjawabkan tentang permasalahan raqib atid. Raqib atid ini sebenarnya tugas itu gimana sih? Apakah raqib kanan atid kiri atau ada shift-nya dan lain sebagainya? Sebagian ada yang mengatakan ada shift-nya. Ada raqib atid yang bagian daripada pagi sampai sore. Dan saya tuh selesai tugas dia datang kepada Allah Ta'ala. Itu ya Allah, ini amalnya. Allah Ta'ala dilihat awal sama akhir. Awal bagus, akhir bagus, maka di antara itu dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosanya tentu juga dosa antara hamba dengan Allah Ta'ala ya. Kalau dosa antara hamba dengan sama manusia seperti utang nggak bayar, nggak diampuni sama Allah Ta'ala. Harus harus dibayar dulu, harus dituntaskan dulu itu hutangnya ya. Itu. Kemudian setelah itu tentang kesunahan di bulan Sya'ban. Tentang kesunahan di bulan Sya'ban, bahwasanya Sayyidah Aisyah beliau meriwayatkan, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah berpuasa di satu bulan melebihi puasanya di bulan Sya'ban seringnya. Jadi Sya'ban itu kata Rasulullah itu puasa sehari. Maaf, puasa sebulan penuh. Sehari pasti, puasa sebulan penuh. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW itu kadang-kadang di bulan Sya'ban puasa terus. Sampai kita mengatakan, "Oh, Rasulullah ini ya pokoknya harus puasa berarti." Tapi kadang-kadang meninggalkan puasa sampai beliau itu akhirnya, oh mungkin di bulan ini nggak puasa. Namun tidak pernah Nabi Muhammad SAW itu berpuasa di bulan-bulan yang lain sebanyak puasa beliau di bulan Sya'ban. Wa kana yasumu Sya'bana kullah. Kana yasumu Sya'ban illa qalila. Rasulullah SAW itu berpuasa di bulan Sya'ban semua sepanjang bulan berpuasa terus. Ada juga riwayat yang mengatakan Rasulullah SAW itu berpuasa di bulan Sya'ban terus kecuali hanya saat-saat tertentu aja yang beliau itu meninggalkan puasa di bulan Sya'ban begitu. Ulang perasaan puasa ada di bulan Sya'ban insyaallah ya. Kemudian setelah itu tentang permasalahan gini. Nah, kenapa kok Sya'ban dalam sebuah hadis disebutkan Sya'ban syahri. Sya'ban itu bulanku. Ya. Riwayat Imam Ad-Dailami ya, riwayat Imam Ad-Dailami. Kenapa dikatakan Sya'ban itu bulanku kata Nabi Muhammad SAW. Ini hadisnya dhaif. Dhaif, tapi hadis dhaif itu bukan berarti ditinggalkan. Hadis dhaif itu bisa dipakai. Hanya saja mungkin bukan untuk landasan beramal. Bukan untuk landasan beramal, namun tetap bisa dipakai untuk keutamaan amal. Jadi untuk landasan halal haram itu nggak bisa, tauhid nggak bisa. Tapi kalau hanya untuk kita ini amal ini ada keutamaannya pakai hadis dhaif itu boleh. Ada riwayat yaitu Nabi mengatakan Sya'ban syahri.
Sya'ban itu bulanku. Maksudnya apa? Kenapa Sya'ban itu diidhafahkan kepada Nabi Muhammad SAW, disandarkan kepada Rasulullah SAW? Karena Rasulullah SAW itu mengistimewakan Sya'ban dengan beribadah. Seperti tadi apa? Seperti puasa. Dan juga di bulan Sya'ban diturunkan ayat yang istimewa, yaitu ayat tentang perintah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bulan Sya'ban itu sering disebut bulan solawat. Bulan Sya'ban itu sering disebut Sya'ban Syahri. Di antara alasannya adalah karena di bulan Sya'ban diturunkan ayat solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, nah, hanya di sini ayat solawat yang kita sudah pasti hafal, yaitu Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya ketika bulan bulan Sya'ban. Adalah ketika bulan Sya'ban. Jadi sempat terputus atau? Kita lanjutkan lagi ya. Sudah bisa bergabung semua, Pak Sigit? Oke, saya ulangi lagi. Kenapa bulan Sya'ban itu disebut bulannya Nabi Muhammad SAW? Atau mengapa bulan Sya'ban itu disebutkan bulan solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Katakan, nih di kitab yang saya bawa ini karya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau mengutip dari beberapa ulama ahli hadis, yaitu ucapan Sya'ban Syahri itu dikarenakan Rasulullah SAW itu yang mengajarkan untuk memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban. Seperti tadi puasa, itu kan terjadi di bulan Sya'ban. Dan nanti juga tentang ibadah beliau, doa beliau ketika malam nisfu Sya'ban. Nah, kemudian kata beliau Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, menurut saya dinamakan Sya'ban itu bulannya Nabi Muhammad dikarenakan ayat tentang sholawat turunnya itu di bulan Sya'ban. Itu luar biasa. Ayat tentang sholawat yang kita semua pasti sudah hafal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu turunnya ketika bulan Sya'ban. Dan ini ayat luar biasa. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah solawat dan ucapkanlah salam kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Akhirnya karena itu ayat turunnya di bulan Sya'ban dinamakan Sya'ban bulan yang selawat kepada Nabi. Banyak selawat kepada Rasulullah SAW. Anda bisa bayangkan ketika sahabat mendengarkan firman Allah Ta'ala ini, apakah terus sahabat ya ada yang selawat? Sahabat pasti setelah itu semakin memperbanyak selawat. Kapan ayat ini turun? Ayat ini turun ketika bulan Sya'ban. Ayat ini luar biasa. Imam Fakhrul Razi, seorang ahli tafsir yang luar biasa, beliau mengatakan ayat tentang sholawat kepada Nabi Muhammad itu lebih unggul dan lebih mulia dibandingkan perintah sujud malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada yang mengatakan, wah Nabi Adam hebat, malaikat saja diperintahkan untuk sujud. Ini ayat tentang sholawat lebih utama dibandingkan perintah sujud malaikat untuk disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini. Kok bisa ya, kata Imam Fakhrul Razi? Alasan yang pertama adalah Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, itu takdib. Ini satu pelajaran kepada malaikat untuk menghargai Nabi Adam alaihissalam. Berikan pelajaran. Tapi kalau Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman
untuk sholawat kepada Nabi Muhammad adalah untuk taqrib, agar orang yang beriman dekat dengan Allah dan dekat juga dengan Rasulullah SAW. Sama. Yang kedua, ayat tentang permasalahan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu lebih utama dibandingkan sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Kok bisa iya? Sujudnya malaikat kepada Nabi Adam hanya sekali aja. Tapi kalau malaikat, keutamaan yang disebutkan dalam ayat sholawat itu, malaikat Allah Ta'ala bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka bersolawat selama-lamanya. Kenapa? Karena dalam ayat tersebut menggunakan redaksi yusalluna, yang menggunakan fi'il mudhari, artinya istimrar terus-menerus sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, yang ketiga, kalau yang sujud sama Nabi Adam hanya malaikat. Tapi yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah Ta'ala dan juga para malaikatnya. Lalu setelah itu siapa orang-orang yang beriman yang mau bersolawat kepada Rasulullah SAW. Satu keutamaan yang luar biasa, dan bisa keutamaan ini kita dapatkan kalau kita mau memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan betapa tingginya derajat Nabi Muhammad SAW. Ya, hari Sya'ban itu disebutkan dengan bulan salawat. Gitu. Itu. Kemudian setelah itu Sya'ban juga sering disebut bulannya Al-Quran. Bulannya Al-Quran. Nah, kenapa kok Sya'ban disebut bulannya Al-Quran? Dikarenakan ini ada riwayat, walaupun sanadnya dhaif, dari Ibnu Rajab Al-Hambali meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya kaum muslimin kalau sudah masuk bulan Sya'ban, maka mereka itu fokus untuk membaca mushaf. Dan mereka mengeluarkan zakat harta mereka. Kenapa? Karena untuk menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, agar bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Itu masuk Sya'ban ini disebutkan bulan Quran. Nah, ya mungkin poin yang tentang Sya'ban yang terakhir lah di dalam pertemuan ini, tentang yang keutamaan Sya'ban lainnya masih banyak, tapi mungkin ini yang terakhir dalam pertemuan ini karena keterbatasan waktu, yaitu di bulan Sya'ban ada satu malam yang sangat istimewa, yaitu malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu adalah satu malam di mana Allah Ta'ala memberikan ampunan yang luar biasa. Memberikan ampunan pada siapapun yang minta ampun. Memberikan kasih sayang kepada siapapun yang meminta kasih sayang dan rahmat Allah Ta'ala. Bahkan memerdekakan banyak orang daripada api neraka. Itu juga terjadi di malam yang mulia ini. Malam tersebut adalah malam nisfu Sya'ban. Malam pertengahan di bulan Sya'ban. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, bahwasanya Nabi SAW bersabda, yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin au musyahin. Allah Ta'ala memandang semua makhluknya ketika malam nisfu Sya'ban. Dan semua yang dipandang oleh Allah Ta'ala, semuanya akan diampuni. Kecuali dua orang. Siapa mereka? Musyrik. Orang yang menyekutukan Allah. Atau musyahin, orang yang di dalam hatinya menyimpan dendam dan permusuhan. Dia nggak akan dapat ampunan Allah ketika malam nisfu Sya'ban. Nah, bayangkan ya, yang nggak dapat ampunan siapa sih? Dua orang, dua kelompok, syirik sama permusuhan. Itu menunjukkan betapa bahayanya dalam hati kita menyimpan permusuhan pada orang lain. Jangan dibiarkan. Jangan diterus-teruskan. Damai, maafkan, selesai.
Kenapa? Kalau Anda bermusuhan dengan orang lain, dikarenakan urusan apa sih? Permusuhan karena misalkan urusan Anda tersinggung, maaf, Anda tersinggung karena ini harga diri saya, maaf, mau malam nisfu Sya'ban, ampunan Allah lebih besar dibandingkan harga diri Anda. Anda bermusuhan dengan orang lain ketika, alasan Anda karena, harta, maaf, ampunan Allah di bulan nisfu Sya'ban lebih berharga dibandingkan harta Anda. Anda bermusuhan dengan orang lain karena urusan warisan. Ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban lebih berharga dibandingkan warisan Anda. Apa yang lebih berharga dibandingkan ampunannya Allah Ta'ala? Satu hal, ampunan Allah Ta'ala ini kalau Anda bawa, Anda nanti mati menghadap Allah Ta'ala dengan membawa ampunan ini, Anda akan jadi orang yang selamat. Anda akan masuk surga. Nah, kalau Anda datang sama Allah Ta'ala bawa harga diri, bawa sengketa warisan, bawa urusan duit, apakah itu bisa menyelamatkan Anda di hadapan Allah Ta'ala? Ampunan Allah ini yang bisa menyelamatkan Anda. Makanya menyambut malam nisfu Sya'ban, siapkan diri Anda untuk ibadah dan bersihkan hati Anda dengan memaafkan siapapun yang Anda benci. Dan setelah itu, kalau memang Anda punya salah dengan orang lain, Andanya juga minta maaf. Selesai. Udah itu aja. Kalau Anda bisa laksanakan itu, insya Allah Anda termasuk orang yang akan mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dikisahkan oleh Siti Aisyah. Suatu malam aku itu pernah kehilangan Nabi. Nggak ada. Aku keluar, aku cari, ternyata Rasulullah SAW itu ada di baki. Eee kepalanya menghadap ke langit. Setelah itu Rasulullah melihat ada Siti Aisyah. "Ya Rasulullah, apa yang kamu takutkan? Apakah kamu takut Allah dan Rasulnya itu meninggalkan kamu?" Kata Aisyah, "Enggak ya Rasulullah, saya kira kamu datang ke rumah istri-istrimu yang lainnya." Kata Nabi, "Wah ya, sesungguhnya malam hari ini Allah Ta'ala itu turun." Bukan Allah Ta'ala zatnya turun, tapi rahmat Allah Ta'ala itu turun. Anugerah Allah Ta'ala itu turun di malam nisfu Sya'ban ke langit dunia, dan yang diampuni di malam ini lebih banyak daripada bulu kambing yang dimiliki oleh suku Kaleb. Suku Kaleb itu ada suku yang paling banyak dan paling banyak kambingnya. Satu kambing aja bulunya nggak terhitung loh ya. Apalagi seluruh kambing yang ada di suku Kaleb, jumlah bulunya berapa? Nggak terhitung, sangat banyak sekali. Itulah jumlah orang yang mendapatkan ampunan Allah ketika malam nisfu Sya'ban. Semoga kita semuanya insyaallah tergolong orang yang juga akan mendapatkan ampunan Allah Ta'ala di malam nisfu Sya'ban. Di malam yang istimewa dan memang eee, sudah merupakan suatu tradisi dari, masa para ulama untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini. Ulama ahli Syam itu beda pendapat ya di antara mereka. Yang pertama, mereka, mengatakan, "Ayo kita makmurkan berjamaah." Ada Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir, dan lain-lain sebagainya. Itu zaman nisfu Sya'ban, pakai baju yang terbaik, itu pakai minyak wangi, dan pakai setelah itu mereka di masjid ibadah. Ishaq bin Rahawayh juga sama, buat ibadah di masjidnya. Ini semuanya tidak termasuk bid'ah. Termasuk bid'ah, enggak menambah ajaran Nabi SAW, enggak itu. Ini ulama-ulama hebat nih. Ulama hebat yang mengerjakan seperti itu di Syam. Bagian lagi mengatakan, nggak usah lah, nggak usah kumpul di masjid, tapi, sholat aja di rumah masing-masing. Keduanya nggak ada masalah ya, nggak ada masalah, jadi bisa dipakai. Namun, kalau mau memakmurkan masjid dengan ibadah di malam nisfu Sya'ban, itu sangat bagus. Nah, karena di zaman sekarang ini kalau orang disuruh ibadah sendiri di rumah tuh nggak ibadah. Megang HP, ngobrol, lupa. Nah, makanya mungkin solusi untuk yang hidup di saat ini adalah malam nisfu Sya'ban buat tuh pengajian. Atau mungkin di masjid Anda, atau mungkin antar keluarga Anda, atau gimana pun juga, itu, ibadah kepada Allah Ta'ala, insya Allah nanti ibadah-ibadah Anda akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan, di
Yang hari ini tentang keutamaan permasalahan bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban adalah bulan yang istimewa. Mari kita sambut dengan memperbanyak puasa, kemudian setelah itu memperbanyak sholawat, dan menyiapkan hati dan jasad kita untuk beribadah nanti di malam nisfu Sya'ban. Insyaallah kita semua tergolong orang yang ketika keluar Sya'ban masuk ke Ramadan, tergolong orang yang bisa mendapatkan keberuntungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu saya sampaikan untuk, ibu-ibu ataupun semua perempuan ya, yang masih punya tanggungan hutang puasa Ramadan, maka segera dibayar. Karena ini kan belum masih beberapa hari lagi kan nisfu Sya'bannya, Anda bisa membayar sekaligus 2 niat. Niat qadha dan juga niat puasa sunnah itu bisa. Lalu nanti ketika ayyamul bid, puasa 3 hari, yang disunahkan itu yang diajarkan Nabi SAW, kepada para sahabatnya, bahkan Abu Hurairah ketika mendapatkan ilmu ini dari Nabi, tidak pernah beliau tinggal sampai beliau meninggal dunia. Yaitu puasa pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Ini untuk yang punya utang qadha, siapapun juga, baik ibu-ibu ataupun yang bukan, kan bisa juga bapak-bapak misalkan sakit. Itu puasa di tanggal 13 Sya'ban, 14 Sya'ban, 15 Sya'ban. Niatnya apa? Niat yang pertama, qadha Ramadan, wajib. Itu niat yang kedua, puasa ayyamul bid sunnah, puasa di bulan Sya'ban, bertepatan dengan hari Kamis atau hari Senin, kan niat juga berpuasa di hari Kamis tersebut, misalkan begitu. Jadi mendapatkan 1 hari puasa dapat beragam pahala. Ramadannya, qadanya dapat pahala, kemudian setelah itu sunnah-sunnah yang dikerjakan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin. Jadi jangan sampai masuk Ramadan masih punya utang, dosa nanti. Itu kalau dia memang mampu bayar selama 11 bulan ini, masuk Ramadan kok ternyata dia masih membawa utang puasa, padahal dia mampu bayar nih di hari-hari sebelumnya, maka dia juga, setelah nisfu Sya'ban, jadi mulai tanggal 16 Sya'ban, itu diharamkan puasa kecuali 3 hal. Satu, puasanya wajib seperti qadha atau nazar, boleh. 2, puasanya disambung dari tanggal sebelum 16, ke 15 Sya'ban puasa, 16, 17 nanti lanjut terus puasa boleh. Kalau sudah terpotong ya nggak boleh lanjut ya. 15 puasa, 16 kan boleh jadinya, 17, 18, 19 terpotong, 20 udah nggak boleh puasa. Yang kedua, disambung dengan sebelum nisfu Sya'ban. Yang ketiga adalah memang orang yang punya kebiasaan puasa sunnah seperti Senin Kamis. Sekalipun sudah lewat tanggal 16 Sya'ban ke atas, hari Senin dan Kamis tetap bagi dia diperbolehkan untuk berpuasa. Itu mungkin keterangan di pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab.